Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'd. Ya, kita lanjutkan. Baik, kita langsung pada pokok pembahasan ya, tanpa berpanjang lebar. Jadi yang kita ingin pelajari ini sekarang ini bukan akidah sebenarnya. Kita bukan mau belajar akidah Ahlussunnah dari tulisan ini, bukan. Ya. Kalau kita mau belajar akidah, belajarlah dari buku-buku akidah yang di dalamnya terdapat ya pemaparan ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan pencantuman kesepakatan-kesepakatan para a'immatus salaf ya, atau para sahabat dan para penerusnya. Nah, ini kita hanya akan mengambil gambaran lah tentang bagaimana sebenarnya doktrin Ahlussunnah ini ya, terutama di era saat ini ya, meskipun ini sudah terjadi dari dulu, diklaim oleh setiap kalangan. Nah, termasuk diantaranya nih kalangan yang punya masa pendukung yang sangat banyak di dunia ini, dan diwakili juga oleh sejumlah institusi besar, diantaranya Al-Azhar ini ya. Al-Azhar sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar dan tertua di dunia lah. Nah, tapi kita hanya ingin mengenal gitu lah tentang seperti apa sih wacana Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam paparan Grand Syekh Al-Azhar ini. Terus nanti kita nilai kira-kira apakah benar seperti yang beliau sampaikan itu atau gimana. Terus juga dengan ini harapan saya kita bisa lebih mengenali orang lain gitu. Ya, terutama kalau kita ini kan hidup di masyarakat yang heterogen, dan secara umumnya di masyarakat kita nih banyak yang mengikuti misalnya kalangan tokoh, ulama, pemikir yang juga memiliki hubungan lah secara langsung ataupun tidak langsung dengan institusi Al-Azhar ya, atau Al-Azhar sebagai institusi pendidikan tadi. Nah, jadi gambarannya itu kita bisa tahu kira-kira mereka ini penganut ajaran Ahlussunnah seperti yang digambarkan oleh Syekhul Azhar ini gitu. Kira seperti itulah. Nah, kalau buat saya ini juga penting karena kan saya kan biasa berdialog, berdiskusi dengan teman-teman misalnya di Kementerian Agama yang notabene-nya mereka mengakui otoritas keilmuan yang dimiliki oleh Syekhul Azhar dan jajarannya ya. Tuh. Jadi bisa mengenali lah, gampang ini sih. Teman-teman ini penganut ajarannya begini gitu. Saya kira begitu. Nah, adapun materi akidah sendiri sebenarnya ya, akidah itu diambilnya tadi saya bilang dari kitab-kitab para ulama Islam yang terpercaya, yang memang benar-benar otoritatif, dan di dalamnya terdapat pengutipan ayat kitab suci Al-Qur'an dengan penjelasannya ya, dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dengan penjelasan para ulama yang mumpuni, dan juga kesepakatan-kesepakatan para imam-imam salaf dulu terkait dengan makna dari kedua sumber utama tadi. Nah, ini juga yang pernah kurang lebih disampaikan lah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ya catatan yang dicatat oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan munazarah, jadi dialog, debat, diskusi yang dilangsungkan di masa hidupnya Ibnu Taimiyah setelah beliau menulis Al-Aqidatul Wasithiyah. Jadi sebenarnya ada Pak, selain buku Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu, kalau di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa ini ya sekedar informasi dulu. Jadi bukan kitab yang sengaja ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan diberi judul Majmu' Fatawa. Tapi ini adalah kumpulan catatan-catatan Ibnu Taimiyah ya, yang ditulis selama masa hidupnya beliau ya, kemudian
tersebar manuskripnya di sejumlah perpustakaan besar di dunia. Nah, di era Syekh Muhammad bin Ibrahim, kurang lebihnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini adalah keturunan dari generasi kesekian dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan Syekh Muhammad bin Ibrahim ini menjabat sebagai mufti besar di masanya, ya. Dan beliau juga guru dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, rahimahullah. Nah, di masa Syekh Muhammad Ibrahim ini ada seorang, ya, yang terhitung dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, namanya Syekh Abdurrahman bin Qasim An-Najdi. Nah, beliaulah yang kemudian tergerak untuk mengumpulkan manuskrip dari seluruh karya Ibnu Taimiyah yang bisa didapat. Nah, setelah dikumpulkan, ya, dicetak menjadi Majmu' Fatawa itu dicetak dan diberi judul Majmu' Fatawa. Jadi kumpulan, Majmu' itu kan kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu. Nah, isinya macam-macam, kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang besar, yang kecil, ya, risalah-risalah yang beliau tulis, terus fatwa-fatwa fikih, akidah, hadis, usul fikih, fatwa tentang, ya, dikumpulkannya baru abad 20. ya, kurang lebih abad 20, ya, kurang lebih lah abad 20, ya, akhir abad 19 masuk abad 20 lah, atau sudah masuk, memang sudah abad 20 kalau Syekh Abdurrahman bin Qasim itu. Kemudian, ya, kemudian oleh anaknya Syekh Abdurrahman bin Qasim itu juga ada, ya, buku yang ditulis sebagai lanjutan. Jadi dari apa-apa yang terluput dari ayahnya, dari pengumpulan yang dilakukan ayahnya itu Abdurrahman sama anaknya Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim, dibuat lagi lanjutannya, Al-Mustadrak ala Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Lanjutan, kan ayahnya mengumpulkan, ya, dari sejumlah perpustakaan besar di dunia ini. Dia nyari, pokoknya intinya fokusnya tuh pada pencarian manuskrip karya Ibnu Taimiyah apapun itu. Kemudian dia sunting, dia tahqiq, dia terbitkan jadi Majmu' Fatawa yang 40 jilid. 40 jilid udah banyak, ya. Masih ada yang nyisa. Masih ada yang tersisa. Nah, diikut sertakan oleh anaknya Al-Mustadrak. Cuman Mustadraknya ini kan kurang populer bagi kita, kan. Kita jarang denger, nih, tahu dengernya Majmu' Fatawa. Mustadraknya ada. Tuh. Nah, tentang Wasithiyah Ibnu Taimiyah ini, ya kan, tadi kan sudah sempat saya singgung. Al-Aqidatul Wasithiyah. Ya. Jadi ditulis oleh Ibnu Taimiyah atas permintaan seorang yang berasal dari Wasit. Wasit itu daerah Irak. Ya. Dia seorang qadhi datang kepada Ibnu Taimiyah minta agar Ibnu Taimiyah menuliskan untuknya akidah yang ringkas, ya, yang sesuai dengan akidah ahli sunnah dan salaf. Nah, atas permintaan itulah Ibnu Taimiyah menulis, hanya dalam waktu singkat, ya, hanya duduk setelah asar, duduk beberapa saat, tuntas, ya, karena isinya kan kebanyakan hanya ayat Quran, hadis, itu kan. Terus kemudian yang dimuat itu hanya hal-hal yang disepakati di kalangan salaf, itu bukan yang diperselisihkan, ya, yang disepakati. Nah, setelah beredarnya Al-Aqidatul Wasithiyah ini, ya, karena ada pihak-pihak tertentu yang, ya, merasa inilah mungkin insecure kali, ya, merasa kurang berbahagia lah atas kehadiran buku yang seperti ini. Terus Ibnu Taimiyah dilaporkan ke qadhi pada masanya itu, ya, dan Ibnu Taimiyah pun dipanggil untuk disidang di hadapan
para qadhi dari mazhab-mazhab yang masyhur pada masa itu untuk mempertanggungjawabkan isi akidah wasitiyahnya itu. Tapi sebelumnya ada juga pihak-pihak yang memang memfitnah Ibnu Taimiyah, berdusta atas nama Ibnu Taimiyah. Jadi menulis tulisan-tulisan yang dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah padahal bukan dari Ibnu Taimiyah gitu, tentang akidahnya. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah mencatat nih. Jadi ini termasuk bagian dari yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim tadi, yaitu catatan, ya ini hebatnya kalau bagi saya nih, hebatnya Ibnu Taimiyah itu dia mencatat semua yang dialami gitu loh, mendokumentasikan dengan baik sehingga kita bisa membaca setelahnya, setelah lewat masa hidupnya sekian ratus tahun, kita masih bisa membaca, oh kira-kira gambarannya yang terjadi pada masa itu begini gitu kan. Nah, jadi Ibnu Taimiyah itu mencatat tentang jalannya munazarah tadi, sidang, perdebatan itu antara Ibnu Taimiyah dengan para rival-rivalnya pada masa itu. Nah, ada poin penting yang beliau sampaikan di situ, ya di catatannya itu, yaitu beliau bilang bahwa ada orang-orang berdusta terhadap saya. Mereka mengatakan bahwa saya menulis akidah, menulis dalam masalah akidah, maksudnya sesuai dengan apa yang saya, dengan keyakinan yang saya anut gitu, bukan yang sesuai dengan ya akidah salaf. Jadi sepertinya seakan-akan itu dari beliau sendiri gitu kan. Nah, kemudian itu beliau luruskan. Nah, beliau mengatakan begini, kalimatnya menarik ya, kalimat pelurusannya itu menarik. Jadi beliau bilang, wa ammal aqidatu atau wa ammal i'tiqad, kata beliau, tentang i'tiqad, tentang keyakinan, fahuwa la yu'khadhu anni wala amman huwa akbaru minni. Soal i'tiqad, keyakinan agama itu sebenarnya tidak pantas diambil dari saya. Bahkan tidak pantas juga diambil dari orang yang lebih besar dari saya, lebih hebat, lebih berkompeten daripada saya. Ya, wa inna ma yu'khadhu anillahi wa an rasulihi alaihi salatu wassalam wa amma ajma' alaihi a'immatus salaf. Itu tadi. Jadi i'tiqad, keyakinan agama itu hanya diambil dari Allah, dari Rasul alaihi salatu wassalam, dan dari apa yang disepakati di kalangan para ulama salaf. Nah, tapi kata beliau, tapi karena ada orang datang meminta saya menuliskan untuknya akidah, dan setelah saya menolak gitu kan, dia terus menerus ya meminta supaya saya menuliskan akidah yang ringkas. Maka saya tuliskanlah kepada untuk dia apa-apa yang disepakati tadi di kalangan salaf. Ya, dan sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW. Nah, jadilah akidah wasitiyah itu. Saya duduk setelah sholat asar, kemudian tidak lama kemudian tulisan itu pun selesai. Karena itu kan tadi saya bilang ya, hanya memuat hal-hal yang mendasar, yang paling fundamental, yang banyak isinya tuh kutipan ayat, hadis gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang disepakati ulama. Dah, bagi seorang semisal Ibnu Taimiyah nggak sulit lah menulis yang begini. Bahkan mungkin bagi sebagian ulama di zaman kita pun untuk menulis yang begini nggak sulit. Ya, artinya materinya itu bisa langsung dengan mudah dihadirkan di dalam ingatan gitu kan. Tentang masalah misalnya isbat sifat, kutip ayat, hadis tentang sifat-sifat Allah gitu kan. Terus apa-apa yang disepakati ulama, udah jadi beberapa halaman kasih. Terus nggak lama kemudian katanya tersebar tuh nusaknya, naskah-naskah salinannya. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan gini, kalau kita ingin belajarnya akidah, ya bukan ini yang kita pelajari. Saat ini kita bukan belajar akidah, gitu. Ya Pak, bukan belajar akidah, tapi kita belajar mengenali lebih spesifiknya nih akidah yang mungkin banyak dipegang atau dianut oleh masyarakat muslim yang mereka ini saudara-saudara kita, hidup berdampingan dengan kita gitu. Kurang lebih begitu. Dan ini
meskipun mungkin nggak bersih sama ya, karena macam-macam masyarakat kita jauh lebih heterogen lagi dari apa yang dipaparkan oleh Ahmad Thayyib di risalahnya, yang asalnya itu adalah muhadharah beliau kan dalam pembukaan muktamar CES-nya. Banyak lagi Pak, orang banyak nambah-nambahin hal-hal yang aneh lah kalau di masyarakat kita. Tapi gambaran umumnya nih, ya tokoh-tokoh muslim di negeri kita nih yang bukan salafi lah ya, dalam tanda kutip ya, bukan salafi, ya kurang lebih mereka akan membenarkan semua yang disampaikan oleh Grand Sheikh Ahmad Thayyib ini. Oh itu benar tuh akidah Ahlussunnah tuh, itu kurang lebih. Nah gambarannya seperti itulah sederhananya. Nah kita mulai nih sekarang membaca risalah Syekh Ahmad Thayyib. Ya. Ini sebenarnya risalahnya ada pendahuluannya Pak. Jadi untuk menyaksikan videonya masih mudah, masih bisa antum melakukan. Cari link, ada situsnya, malah Muktamar CES-nya tuh ada situsnya. Ya, Muktamar CES-nya tahun 2016 tuh ada situsnya. Dan video ini ada di halaman pertama. Karena video karena kalimatnya Syekh Thayyib ini disampaikan dalam pidato pembukaan. Karena muktamarnya itu sendiri tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi pada dasarnya muktamar itu tidak mewakili kepentingan seluruh umat Islam. Karena memang tidak seluruh pihak muslim diundang di situ. Ya, yang banyak hadir itu dari kalangan ya ulama-ulama Al-Azhar, ya, termasuk tokoh paling besarnya nih Syekh Ahmad Thayyib. Ya, kemudian Syekh Ali Juma. Kemarin saya dapat cerita Syekh Ali Juma. Ali Juma yang mantan mufti itu datang ke Malaysia, katanya diolok-olok sama orang Malaysia. Ali Friday. Ali Juma. Oh. Friday. Ali Friday. Iya. Nggak marah. Kalau tahu marah Pak. Enggak, itu hanya di daerah tertentu. Khususnya di daerah di negeri di Malaysia yang itu yang sudah bisa dibilang cukup banyak pengikut ajaran Salafi Wahabinya. Gitu loh. Tapi kalau di kebanyakan negeri Syekh Ali Juma ini sangat dihormati. Ya di Malaysia sangat dihormati. Nah yang hadir tuh yang tokoh-tokoh seperti itu. Jadi dari kalangan Al-Azhar, terus universitas-universitas juga institusi-institusi keislaman lain di dunia, yang pada intinya mereka punya kesamaan, yaitu dari sama-sama penganut akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah dan dari para pengamal tarekat. Ya. Nah, ada sebagian unsur yang diundang dari Arab Saudi, tapi pada masa itu ya tidak dapat pengakuan lah di tengah publik Arab Saudi sendiri, seperti yaitu Syekh Syarif tuh, Hatim Al-Auni itu, beliau hadir di muktamar CES-nya, dan beliau juga sempat menyampaikan kalimatnya tuh di akhir sebelum penutupan, sebelum keluar hasil-hasil muktamar. Beliau juga menanggapi sebagian dari yang disampaikan oleh para pembicara yang menurut beliau kurang tepat dan seakan ya tidak mengikut sertakan sebagian dari elemen-elemen umat gitu kan, bahkan terkesan menyampingkan, memarginalkan. Nah, tapi beliau juga, saya ingat waktu setelah muktamar CES-nya bikin pernyataan bahwa menyayangkan tuh hasil putusannya itu cenderung terlalu mengesampingkan peran kalangan salafi lah gitu, salafi wahabi gitu kan. Jadi intinya nih Ahlussunnah yang disampaikan ini nih klaim bahwa Ahlussunnah itu adalah mereka gitu kan. Tapi kita perlu jujur juga Pak, bahwa di
ya di sebaliknya juga sama. Ya, kalau kalangan Salafi Wahabi bicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah, mereka juga nggak mengklaim salaf Ahlussunnah wal Jamaah itu kita. Ya nggak? Sama, kita perlu jujur juga. Yang lain ahli bidah kan gitu, malah lebih tegas biasa kita mengatakan begitu. Yang lain ahli bidah. Meskipun mungkin ma'alimnya gitu, artinya batasan-batasan itu kadang juga tidak jelas gitu kan. Nah, lebih realistisnya lagi kalau lihat gambaran di masyarakat umum nih, kehidupan sehari-hari kita diklaim lebih spesifik lagi oleh kelompok tertentu gitu kan. Iya, kelompok pengajian tertentu. Ahlussunnah tuh kita, kalau yang sono bukan. Gitu. Meskipun sebenarnya klaimnya sama pada dasar, yang sono juga bilang kami Ahlussunnah. Ya kan? Makanya di negeri kita nih kalangan salafinya juga banyak. Semua masing-masing mengklaim Ahlussunnah. Ya, terus diwakili oleh tokoh-tokohnya, ustadz-ustadznya gitu kan. Ya, saya belakangan nyorotin tuh. Ya itu hasilnya jadi apa? Kita menguras energi kita untuk memperdebatkan hal-hal yang nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Dalam banyak kasus ya, masalah fikih, masalah apa, segala macam. Ya terus ujung-ujungnya kan kita berantem aja tuh. Nah, kata Syekh Labib ini memang diagendakan katanya. Ada tangan-tangan yang nggak kelihatan lah yang mengagendakan begini nih. Nah, dia kemudian memuji lah metode belajar fikih apa itu, bukan metode belajar fikih mazhabi itu bukan maksudnya untuk fanatik pada mazhab yang kita pelajari, tapi supaya kita bisa memahami lah bagaimana sih sebenarnya metode perumusan hukum Islam itu, hukum fikih itu gitu. Terus kita bisa mengukur kan kapasitas diri kita dari situ gitu loh. Dan kemudian bisa tadi lebih bertoleransi dengan paham lokal yang ada di masyarakat yang nggak semuanya benar juga, tapi kalau ada yang menyimpang pun bisa diluruskan berdasarkan bingkai tadi itu. Dan itu akan lebih diterima oleh masyarakat lokal. Kita biasanya Pak kalau menyampaikan ke masyarakat umum nih dengan bingkai fikih syafi'iyah gitu, itu lebih terima. Pelurusan gitu kan. Oh kalau di mazhab Syafi'i yang benernya begini. Atau memang kita tahu khazanahnya, oh ada pendapat begini, ada pendapat gini, yang mutamatnya begini. Orang awam tuh lebih ngerti, lebih nerima. Nah ketimbang antum bilang sunnahnya begini, tapi ujung-ujungnya menyimpulkan sunnah ngutipnya dari Syekh bin Bas nih. Orang awam nggak kenal siapa Syekh bin Bas nih. Syekh bin Bas itu siapa sih gitu. Nah itu kalau kalangan yang mengutip dari Syekh bin Bas lah ya. Banyak lagi yang ngutipnya bukan dari Syekh bin Bas, ngutipnya dari ustadz lagi, ustadz bawah, apa ustadz yang di atasnya lah gitu kan. Nah masyarakat awam hampir nggak kenal Pak sekarang. Makanya saya kalau ngasih kajian ke masyarakat umum tentang fikih Syekh Al-Albani, fikih Syekh bin Bas, fikih Syekh Ibnu Utsaimin, mereka hampir nggak kenal. Kenalnya tuh fikih ustadz lokal aja gitu. Kalau ustadz fulan bilang gini, kalau ustadz fulan bilang gini. Di Al-Furqan tuh begitu sekarang. Iya, karena emang hari-hari belajarnya cuma dari cuplikan-cuplikan video kan. Ustadz fulan tentang ini, ustadz fulan. Kadang quote-quote ustadz-ustadz itu aja sebenarnya itu duplikasi dari quote-quote ulama gitu kan. Ulama, Syekh fulan, Imam fulan pernah bilang gini misalnya. Itu dikutip sama ustadz fulan, tapi nggak disebut ini dari siapa sumbernya. Nanti dipopulerkannya ini perkataan ustadz fulan. Itu makin menurun. Nah, jadi kalau kembali ke kasus tadi nih, Ahlussunnah itu Pak adalah satu doktrin yang diklaim oleh setiap kalangan lah. Nah, yang ingin kita potret saat ini nih, kita pahami gambarannya itu adalah Ahlussunnah dalam klaimnya kalangan ini sederhananya gitu aja. Ya, tapi perlu dipahami. Kalangan ini pengikutnya banyak banget Pak. Kalangan yang diwakili oleh Syekh Ahmad Thayyib dan jajarannya dan semua yang hadir di Muktamar CES-nya itu Pak, pengikutnya banyak sekali sedunia ini. Makanya mereka sering mengklaim diri mereka itulah sebagai As-Sawadul A'zam. Ya, As-Sawadul A'zam. Jadi mayoritas ulama dan awamnya kaum muslimin. Iya, supaya apa? Mereka dengan itu bisa mudah menyimpulkan kalangan yang lain selain mereka
itu hanya kaum marginal kan gitu. Kan ini persoalan mayoritas minoritas kan. Gitu loh. Untuk meminorkan lawan gampang. Kumpulin dari berbagai ini, dari berbagai elemen, ujungnya tinggal disimpulkan kita yang mayoritas.